Ini sudah kami keringkan Kang Toha. Dikeringkan biasanya ini kita tidak perlu cari dedak yang halus. Yang harganya 4.000 atau 5.000 itu tidak perlu. Kita cari dedak yang murah asal isinya kan 16 liter. Yeah. Berarti kalau kali 3 berarti sekitar ini dikasih 1,5 liter molase, Mas. 1,5 liter molase. Sama probiotiknya sedikit. Probiotiknya mungkin setengah gelas itu cukup. Dicampurkan pakan harian. Jadi dombanya bobotnya berapa, per hari butuh berapa kilo serat. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, welcome back to my channel. Ahlan wa sahlan bikum. Jenengan mriki mboten apa? Kabar sehat, kabar baik, semoga selalu menyertaimu. Kali ini kita sudah berada di Desa Suruhan Kidul, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia, teman-teman, tepatnya di Hilwaya Farm. Nah, kali ini kebetulan ada tamu dari salah satu pondok pesantren di Kediri. Ini belajar bersama, belajar kelompok, belajar bareng tentang bagaimana proses pembuatan pakan domba-domba yang khususnya hari ini adalah fermentasi. Kita tanya-tanya dulu ke masnya ini sebentar. Nah, ini teman-teman, kita perkenalan dulu dengan beliaunya. Dan saya dikenalkan dulu ini, Mas. Namanya siapa, Mas? Oke. Nama saya Toha, asal dari Jawa Barat. Saya menuntut ilmu di salah satu pesantren di Kediri. Oh, di Kediri. Ini jauh-jauh dari Kediri, asalnya Cirebon ke Hilwaya Farm. Ini Mas Nanang, owner dari Hilwaya Farm. Ini untuk apa, Mas, ini? Belajar bersama pembuatan pakan gitu? Iya, iya. Tadi Mas, apa namanya? Terus beliaunya ini Kang Toha nih. Biasanya kalau di pondok itu panggilannya Kang atau Cak nih kalau di Lirboyo nih. Nah, salah satu cirinya santri kalau masih mondok loh, Mas. Kalau masih mondok itu ciri-cirinya ini. Oh, bawahnya kemana-mana. Ini tapi jangan salah, ketika nanti sudah lulus, bawahnya ini. Sudah jadi gini. Ini nanti diendos malah. Jadi ini ciri-cirinya santri saking sufi katanya, Mas. Sufi itu apa, Mas? Suka film. Oh, suka film. Filmnya apa suka ini? Film. Sufi itu sih katanya suka film, bukan kok sufi yang di depan masjid, bukan. Ini jadi ceritanya beliau ini, Kang Toha ini di pondoknya itu dipasrai domba-domba oleh bunyainya, Pak Yainya kan sampun sedo, bunyainya. Jadi yang ngurusi Kang Toha ini, istilahnya khudama atau khodam. Khodam itu yang membantu kiai atau bunyai. Mas Ayo, betul Dan juga ciri khasnya yang lain adalah peci sama sarung gini, Mas, ya. Iya. Ini sarungnya produksi pondok sendiri? Iya, ini produksi Lirboyo nih, Mas, ya. Mereknya apa, Mas Toha? Kang Toha nih. Asli Rizkuna Lirboyo. Lirboyo. Ini sebenarnya ngapunten, setahu saya bagus ini sarungnya. Tapi karena dipakai di kandang terus sama Kang Toha, jadinya ngelemir. Kira-kira jarang disetrika juga, Bang Toha. Karena tidak ada yang setrikakan, kan belum nikah. Oh, siap. Masih ngabdi juga, belajar juga di pondoknya, Mas. Ngabdi. Barokahnya dari situ nanti, insya Allah. Siap, insya Allah. Nah, ini berhubung karena Kang Toha ini berada di bagian ngurusi perkambingan dan perdombaan, maka beliaunya ke sini untuk belajar bersama cara pembuat pakan. Nah, ini mau membuat pakan yang diawetkan, Mas, gitu. Atau biasanya fermentasi, pakan fermentasi. Gitu kan Toha ya. Ya di Lirboyo kan punya apa namanya bank pakan sendiri, Mas, Ada, bank makan sudah ada. Luas kayaknya, luas. Yang belum tertata itu manajemen perpakanannya. Oh, manajemen pakannya maksudnya, Itu bagaimana nantinya lah. Beliaunya datang ke sini, ya saling apa namanya informasi lah, tukar informasi bagaimana caranya membuat pakan fermentasi. Oke, langsung kita praktekkan, Kang Toha, Monggo, siap. Ayo, nah, ini. Dar. Ini langsung. apa, Mas, ini yang di bahan-bahan yang mau difermentasi kali ini sore hari ini? Ini murni rumput pakcong. Rumput pakcong, Rumput pakcong sudah kita selip
pakai chopper ini, chopper yang sudah butut ini. Ini tapi insya Allah masih bisa digunakan lah. Tuh, Mas, sudah butut. Terus kemudian ini sudah kami keringkan, Kang Toha. Dikeringkan biasanya 1 minggu, tapi ini masih 5 harian, jadi masih cukup basah nih, cukup basah. Lah ini untuk membuat pakan fermentasi ini supaya jadi itu kuncinya di kadar air. Nah, untuk membuat pakan fermentasi sendiri itu jangan takut. Karena sudah saya dibahas di YouTube aja sebenarnya. Tapi tetap aja ada netizen yang tanya apakah pakan fermentasi itu berbahaya atau tidak. Nanti membuat apa namanya keguguran atau tidak itu. Jawabannya adalah iya, bisa jadi pakan fermentasi itu berbahaya kalau gagal. Jadi fermentasinya gagal itu memang berbahaya, bisa menyebabkan keguguran. Tuh. Karena saat fermentasi itu tidak jadi, maka di situ muncul jamur-jamur, Mas. Dan itu memang berbahaya untuk indukannya sedang bunting. Indukannya tidak bunting pun juga berbahaya, itu tidak layak konsumsi. Selama fermentasi kita jadi, insya Allah tidak berbahaya, justru itu akan menambah apa namanya kualitas pakan, karena nanti proteinnya naik, TDN-nya juga naik. TDN itu tingkat kesukaan hewan terhadap pakan, Kang Toha. Dan semakin lahap rasanya semakin enak, karena mungkin manis. Ini yang ditabur-tabur ini adalah dedak. Dedak ini masih ada, bukan sekam giling ya. Ini masih ada yang putih-putih ini kan menir, Mas. Menir ya. Meskipun ini murah, harganya 2.000-an. Karena dari keliling yang ini kita tidak perlu cari dedak yang halus, yang harganya 4.000 atau 5.000 itu tidak perlu. Kita cari dedak yang murah asal betul-betul dedak, bukan sekam giling. Mungkin harga di tiap daerah nanti bervariasi. Macam-macam. Dari daerah yang tidak ada betaturnya itu bisa pakai apa? Apa saja yang bisa menyerap kadar air. Ini tujuan diberi bekatul ini adalah menyerap kadar air, karena kadar airnya ini masih tinggi. Kalau kita tes genggam ya, Mas, kemarin ada yang tanya caranya tes kadar air itu bagaimana? Caranya adalah digenggam seperti ini. Digenggam seperti ini. Ini kalau kadar airnya tepat, nih ya, genggam, diperes seperti ini, diperes. Kalau kadar airnya tepat ketika dibuka, nanti ini mekarnya perlahan-lahan. Nah, seperti ini. Terus di tangan itu sudah tidak ada airnya. Kalau ini kan masih ada nih, masih basah-basah ini. Tangan saya masih kelihatan apa mengkilap-mengkilap ini karena air, ada airnya. Berarti ini kadar airnya masih berlebih. Kita beri dedak sedikit saja, ini kan sedikit. Kita diratakan rumputnya, kemudian di atasnya dikasih dedak. Lah, ini nanti kalau langsung dimasukkan drum itu nanti jadinya silase. Hanya pengawetan. Nah, ini kita beri fermentor. Kita beri entek gitu ender. Baterainya. Coba dulu. Udah nyala masih. Oh, masih. Oh ya. Nah, kita beri probiotik ini, Mas. Ini probiotik. Untuk probiotiknya sendiri bisa ditemukan di lingkungan sekitar gitu atau harus menggunakan ramuan khusus tertentu, Mas, ini untuk fermentasi? Probiotiknya kan ada di toko-toko pakan kan ada. Bisa menggunakan yang itu nggih? Iya, bisa. Nanti ditambahkan air sama ditambah molase. Sama molase juga. Molase, Mas Toha ini. Menambahnya molase bagaimana? Misalkan 15. Itu biasanya saya masukkan ini ya. Ini isinya kan 16 liter. Berarti kalau kali 3 berarti sekitar ini dikasih 1,5 liter molase, Mas. 1,5 liter molase. Sama probiotik. Probiotiknya sedikit. Probiotiknya mungkin setengah gelas itu cukup. Dicampurkan, diocok-ocok, baru seperti ini. Kalau kami caranya dimasukkan ke dalam botol-botol air mineral seperti itu. Itu sudah dicampur molase lama. Jadi cepat nyampurnya. Molase itu kan apa namanya? Pekat ya.
Nggih. Campur air kan perlu agak lama. Agak lama, nggih. Kalau dicampur sudah lama itu nanti campur sendiri. Campur sendiri. Cepat proses. Nah, setelah seperti ini diaduk jadi satu gitu Mas ya? Aduk jadi satu, kemudian dimasukkan tong. Nggih. Kang Toha mau nyoba bantu. Praktek. Langsung praktek sekalian ini Mas Tohanya. Kang Toha atau Cak Toha ini. Toha. Nah, ini harus dimasukkan ke dalam tong-tong kedap udara gitu Mas ya? Ya, pokoknya karena prosesnya fermentasi itu anaerob, Mas. Nggih. Jadi tidak ada udara yang masuk. Nah, barangkali ini Mas untuk membeli tong-tong itu kan lumayan relatif mahal Mas. Itu juga ada alternatif lain gitu untuk Itu wonten tempatnya? Wonten solet. Dan nggih. ini Kang Toha bisa praktek langsung. Nah, praktek langsung ini. Nah, Atau ini. mungkin ada alternatif lain juga gitu Mas untuk selain tong. Ya ini nanti dimasukkan ke dalam tong Mas ya, ke dalam tong. Nggih. Kita padatkan supaya betul-betul tidak ada celah udara di dalamnya, mengurangi udara di dalamnya. Karena fermentasinya, saya ulangi, fermentasinya anaerob, di kedap udara atau tidak ada udara yang masuk, masuknya dalam tong seperti itu. Nanti kita praktekkan dulu Mas. Siap. Kita praktekkan. Ini langsung dimasuk. Nggih. Ini harus diaduk teman-teman supaya ini bercampur semuanya dan juga tingkat kelembapannya ataupun kadar airnya itu benar-benar kisaran 30% supaya bisa jadi fermentasinya. Dengan tong yang kedap udara dan ada penguncinya seperti ini Pak. Jadi betul-betul tidak ada udara yang keluar masuk. Oke. Untuk hijauannya ini bisa apa saja Mas ya? Berhubung di sini tadi Pak Cong. Rambanan bisa, lebih bagus ramban Mas. Lebih bagus ramban Mas ya? Kadar Ramban. nutrisinya lebih tinggi gitu. Tinggi. Oke teman-teman. Karena kita pakai makan penguat juga. Dan nanti kita juga review di belakang untuk yang sudah jadi pakannya Mas ya. Ya. Nah ini prosesnya. Ini nanti dimasukkan ke dalam tong seperti ini, lamanya tergantung pemberian kita fermentor tadi Mas. Kalau kita Nggih. pemberiannya fermentor tadi banyak, semakin cepat jadinya. Ini tadi kan cuma sedikit Nggih. saja ya. Itu nanti mungkin butuh waktu sekitar 1 bulan. 1 bulan Mas ya, kurang lebih. Baru jadi ini. Kalau seandainya itu sebelum 1 bulan dibuka gitu, apakah busuk atau gimana ini Mas? Ya bisa saja, tapi belum betul-betul menjadi tape. Eman-eman gitu Mas ya istilahnya. Ya. Nggih. Masukkan. Ya, teman-teman ini dimasukkan dan perlu diketahui juga apabila fermentasi ini jadi nantinya itu akan menghemat pakan. Iya Mas, begitu Mas ya? Kan? Menghemat pakan. Ya, jadi yang biasanya habisnya itu 1 piring, mungkin 3/4 piring sudah kenyang. Nggih. Faktor apa Mas yang mempengaruhi itu? Sudah kenyang. Ya karena karbohidratnya kan lebih tinggi. Jadi karbohidratnya lebih tinggi. Karbohidratnya itu yang bukan Nggih. Jadi untuk ininya juga kadar nutrisinya juga naik dan otomatis tingkat kebutuhan di dombanya sudah terpenuhi gitu Mas ya. ya. Nah, itu teman-teman, itu penjelasannya dari Mas Nanang dan ini adalah prosesnya. Kasih sukarela loh Mas. Ya. Oh, sini. Oh, ini dimasukkan dikit nggak langsung diinjak gitu Mas? Injek-injek nanti. Oh, Sepatunya. nunggu penuh dulu nginjeknya berarti. Separuh enggak apa-apa, separuh langsung diinjek ini. Monggo kan naik. Ini pakai sepatu. Ini kayak siang. Kiri semua sepatunya. Sepatunya kiri semua. Yang kanan ini. Ini teman-teman nanti masih itu. Dan kita mungkin nanti juga ada jalan alternatif selain untuk dari tong-tong ini karena tong itu mahal. Nanti alatnya pakai apa? Nah, kita bikin dulu ini. Dulu caranya memasukkan adalah diinjak-injak. Injak-injak. Ini tidak khawatir terkontaminasi dengan kotoran-kotoran apa gitu Mas kalau diinjak-injak kayak gini? Maksudnya di bawahnya sepatu gitu toh? Iya. Mungkin kan tanah toh Mas. Tanah itu kita tidak perlu takut kalau misalkan
domba-domba kita makan tanah itu tidak apa-apa karena di dalam tanah itu kan banyak mineral juga. Nggih. Itu enggak apa-apa. Oh. Banyak mineral yang dibutuhkan juga. Kadang domba-domba itu kan yang kecil-kecil kadang asin, Mas. Iya. Asin. Terkontaminasi. Tadi salah bahasanya. Ya, kontaminasi yang ditakutkan kan mungkin telurnya cacing. Nggih. Itu nanti ya diobat cacing gitu. Gitu aja, nggih. Kan rutin obat cacing jadi tidak masalah. Apa campuran tanah itu enggak apa-apa. Justru itu yang ayo lagi dar. Dipakaikan, Bos. Ini teman-teman. Ini Kang Toha ini meskipun pakai sarung tapi selalu pakai celana. Oh. Nanti takut burungnya kabur kalau yang sarung. Karena beliau ini sering di kandang ya. Sering di madrasahnya atau sering di kandangnya kan? Sering di kandangnya. Oh gitu ya. Pada praktek langsung gitu Kang Toha ya. Ini teman-teman dipadatkan. Oke teman-teman, sambil menunggu ini harga dari apa namanya tong ini kan 200 liter, Mas. Isi 200 liter okay. Itu kalau di sini harganya sekitar 280 290 gitu. Nggih. Ini sudah pinter ya cara memasukkannya memang seperti itu. Kalau yang 150 liter tong itu yang dipakai yang kecil, itu harganya kayak 180 atau 190 gitu. Ribu ya? 100 ya, 100 ribu dengan yang ini. Memang cukup mahal kita modalnya ini kalau misalkan beli 10 aja itu sama dengan satu domba. Nggih, satu domba ya. Memang mahal itu. Nah, bagi teman-teman mungkin yang dirasa kok ini terlalu berat, kemudian jumlah ternaknya itu agak sedikit, belum perlu tong, mungkin bisa pakai plastik. Plastik juga bisa masih aman ya? Bisa, plastik tertentu yang memang khusus untuk silase. Plastiknya contohnya ini. Nah, ini. Ini cukup tebal, teman-teman. 50 mikron. Coba ya. Tebalnya ini ada plastik yang tebalnya 50 mikron ini, Mas. Ukurannya 70 cm kali 100 cm. Jadi ini lebarnya ini 70 cm, panjangnya ini adalah 1 meter atau 100 cm. Ini cukup murah ini. Enggak sampai 5.000. Enggak sampai 5.000 rupiah, Mas ya? Iya, enggak sampai 5.000 rupiah, sekitar 4.000-an. Nah, ini cukup murah nih. Kapasitasnya bisa 40 kilo untuk kebun jagung. Tapi efektifnya itu sekitar 30 sampai 35 karena kalau ditekan terlalu berat nanti bisa jebol. Jadi tidak usah diinjek-injek seperti ini, Mas, kalau ini. Nanti kita praktekkan kalau pakai ini ya. Ya, tapi nanti kalau nggak terlalu diinjek-injek terlalu padat tetap bisa jadi atau enggak, Mas? Bisa. Nanti kan bisa disedot pakai vakum cleaner. Vakum itu, sedot debu itu set, itu nanti kan ini akan udaranya keluar gitu. Ya, ditarikan. Kita praktekkan. Cukup murah ini dan ini tebal, insya Allah tahan kalau untuk batang-batang dari pakcong ini. Terus ini juga bisa digunakan kembali, Mas. Jadi setelah habis nanti bisa digunakan kembali. Digunakan kembali. Ya, tidak sekali pakai maksudnya. Jatuhnya sangat murah ini. Cuma sekitar 4.000-an. Yang 50 mikron tebalnya itu sekitar 4.000. Yang 70 mikron itu harganya sekitar 5.000. Oh, nggih. Siap. Nah, ini belinya di mana, Mas? Jenengan cetak sendiri nih? Belinya bisa lewat Shopee di Eleanor Farm. Eleanor Farm Shopee itu? Iya, di Shopee. Silahkan diketik nanti di Eleanor Farm Shop. Iya, selain itu juga Eleanor Farm Shop terdapat di Lazada juga ada, di platform-platform yang lain juga ada, teman-teman. Silahkan nanti langsung dikunjungi saja. Nah, nanti beli 10 kan mungkin cuma 40.000, Mas. Biji ini kan sangat murah. 100.000 dapat banyak ini. Ya, selain juga untuk plastik di Eleanor Farm Shop itu juga melayani ada beberapa nanti untuk menunjang
peternakan jenengan. Cuman nanti kontennya kita di lain episode. Masalahnya ini pas yang nyusu induknya semua ada dot domba dan lain-lain. Bisa. Yeah. Untuk silase juga bisa. Ini nanti juga dipraktekkan diisi nih Mas Nanang ya. Yang untuk plastiknya. Ya, praktekkan diisi. Mungkin itu sampai itu dulu terus ganti ini coba. Ya. Kita praktekkan. Loncat langsung aja. Jangan. Ya, belum nikah masalahnya. Oh, ya. Ya, nah ini teman-teman yang plastik tadi 50 omikron Mas ya. Ya. Ketebalannya ukurannya 70 itu kali 100 cm. Kali 70 Mas ya? 70 cm. 70 cm kali 100 cm. Ini bisa untuk silase dan juga untuk fermentasi. Dan ini kayaknya memang lebih efektif Mas. Misalkan ada kambing 10 gitu. Tiap hari satu plastik. Yeah. Satu plastik cukup. Ini cara memadatkannya cukup seperti ini. Oh, jadi nggak perlu orang masuk ke dalam diinjek-injek itu Mas ya? Kalau pak orangnya yang masuk berbahaya. Ya mungkin teman-teman ada yang pernah membeli plastik itu salah pengaplikasian Mas. Barangkali diinjek-injek gitu. Boleh semua. Nah, pakai tangan kalau ini. Tapi nggak masalah Mas ya, udaranya nanti bisa disedot gitu ya? Iya. Nah ini teman-teman. Sekali lagi dari Eleanor Farm Shop bisa didapatkan di Shopee, Lazada, dan juga platform-platform yang lain di internet jenengan semuanya. Nah setelah ini jangan lupa langsung apabila bingung ataupun tidak mau modal banyak dulu untuk beli tongnya, Ya. Silahkan dibeli langsung. Mungkin seperti ini. Yang dananya buat beli Tong? ternaknya dulu. Oh, ternak. Yeah. Untuk tongnya nggak perlu pakai ini juga bisa. Dan juga insya Allah ini juga sudah mampu di kedap udaranya. Nah, itu teman-teman. Dan juga bisa sekali pakai Mas ya. Bisa sekali pakai, maksud saya itu Berulang-ulang bisa. oh berulang-ulang. Ya. Bisa ini efisiennya dibuka satu langsung dikasih pakan gitu. Nggak perlu ditutup lagi. Dipakai lagi kan bisa. Nanti Oh dipakai lagi bisa ya. Dipakai lagi bisa. Ini teman-teman. Ya Mas. Ini terus di tali. Tali ini pakai rumput Jepang aja. Pakai rafia. Bagus pakai karet. Oh ya ya. Supaya tidak ngobos lah. Nggak perlu di ini masih tekan-tekan gitu di. Sudah kedap udara seperti itu. Komplainernya kita belum punya Mas. Oh, sementara gitu ya. Ya, sini aja. Ya nanti Keluar. beberapa waktu ke depan nanti kita lihat hasilnya Mas. Oke. Insya Allah sudah jadi. Oke. Ini kan keluar Pak. Ada bunyinya. Eleanor Farm Shop bisa dicari di Shopee, Lazada, dan yang lain-lain, atau diketik langsung di Google Chrome-nya atau di pencarian internetnya, browsing dengan semuanya. Eleanor Farm Shop yang beralamatkan di Madiun teman-teman, memenuhi kebutuhan segala alat peternakan jenengan untuk bisa memfasilitasi dan mempermudah ternak jenengan semuanya. Silahkan langsung di browsing teman-teman. Atau kalau memungkinkan nanti kita cantumkan sekalian nomornya Eleanor Farm Shop Madiun. Ya ini teman-teman seperti ini. Perlu dibalik nggak Mas ini Mas? Nggak perlu. Tapi intinya kan ini gini Mas. Seandainya pun toh nanti di dalamnya ada beberapa udara, setidaknya kan ditutup seperti ini yang rapat kan sudah kedap udara juga ya. Iya. Nggak perlu sampai habis total kan nggak mungkin. Oke. Ini kalau sudah jadi Mbak. Ini bobotnya. Kita timbang sekalian Mas. Kilo. Timbang. Gini Bang. Ditimbang sekalian nggak ini? Atau ya dikira-kira aja ini? Ditimbang nggak apa-apa. Oh ditimbang nggak apa-apa ya Mas ya? Wih, timbangan anu gitu. Nah teman-teman ini digantung sekalian, ditimbang teman-teman, supaya kita tahu beratnya mencapai berapa. Sekali lagi bisa didapatkan di. Nanti kan bisa untuk acuan pakan harian. Jadi dombanya bobotnya berapa, per hari butuh berapa kilo serat. Siap. Digantung ya. Dan sekali lagi bisa didapatkan di Eleanor Farm Shop, di Lazada ada, di Shopee juga tersedia.
atau langsung diketik di pencarian jenengan browsing Eleanor Farm Shop. Ini teman-teman ditimbang berapa kilo. 30 ada Mas ya. Oh 22 ini karena memang berarti kurang padat sama kurang isi Mas ya. Ya. Ya tapi itu kan memang masih agak longgar. Oke, 35 kilo kalau memang dipadatkan. Oke. Oke. Itu nanti juga sama Mas, lamanya di plastik sama. Ini kurang lebih juga sama. 1 bulanan ya. Dan kalau misalkan tadi kita memberikan fermenteran yang lebih banyak, maka itu lebih cepat. Tapi tadi kan seperti ini. Kenapa Mas alasannya kok di sini tadi diberikannya fermentornya sedikit ini? Ngasihnya apa namanya tadi? Dedaknya itu sedikit Mas. Oh. Kalau banyak kan terlalu basah nanti. Oke, siap. Oh gitu ya. Intinya kalau terlalu banyak juga terlalu basah, kadar airnya terlalu banyak. Nah ini bisa kita lihat yang sudah jadi Mas pakannya. Barangkali sudah penasaran ini. Jadi di sana. Iya. Itu belum waktunya panen, sudah dipanen Mas. Karena kita musim panas ini agak kehabisan pakan. Oh siap. Nah kita di penutup coba lihat Mas ya. Ya siap. Nah ini nanti ditutup. Nah, ini teman-teman. Oh ini isi semua Mas ya. Ini dibalik-balik juga ini. Wah ini teman-teman berat. Nah, ini teman-teman yang sudah jadi seperti ini. Jadi baunya seperti itu Mas. Enak baunya. Gitu. Nah, seperti ini padahal belum maksimal ya waktunya gitu Mas. Waktunya iya. Ini campuran tebon ini kemarin. Campuran tebon jagung. Nggih. Baunya enak. Nggih. Seperti tape. Pakannya sama juga pakannya yang diberikan pakannya. Sama. Ya ini teman-teman tadi yang pagi habis. Belum lahir. Siap. Barangkali itu teman-teman, Mas Nanang ada lagi yang mau disampaikan Mas Nanang? Saya kira cukup. Baik teman-teman, jangan. Bentar. Kata-kata Mas Toha. Nggih, kata-kata hari ini Mas Toha. Ini langsung dari Lirboyo Kediri. Oh no. Kata-katanya ngaji yang semangat toh Mas. Ngaji yang semangat toh piye. Kata-kata hari ini bagi para teman-teman santri, jangan hanya bisa ngaji, tapi harus bisa ngarit. Iya. Terima kasih banyak Mas Toha. Salam ngarit. Baiklah teman-teman, terima kasih banyak. Konten kali ini disponsori oleh Hilwaya Farm Official dan juga dari Eleanor Farm Shop yang berada di Sope, dan juga disponsori lagi oleh Mas Toha dari Pondok Lirboyo Kediri, Indonesia. Baiklah teman-teman, sobat bukan dokter Irfan dimanapun Anda berada, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Dari Tulungagung, bukan dokter Irfan menyapa Indonesia. Salam ternak, salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.